Punten, sore ini ada yang sedang gelisah urusan rezeki? Ada yang gelisah? Atau tenang semua? Baik, kalau sudah tenang cukup sekian dan terima kasih. Karena untuk apa kita kajian? Nggak ada masalahnya ya. Baik ya. Ada yang sedang punya persoalan urusan rezeki ada? Coba angkat tangan yang sedang punya masalah urusan rezeki ada? Semua? Baik, semua baik ya. Baik. Baik, teman-teman sayang, ada 4 konsep utama lah. Atau ada 4 prinsip utama yang harus kita pahami tentang rezeki dalam kehidupan. Pertama, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Pertama, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Selama kita hidup, selama itulah Allah jamin rezeki kita. Quran surat Hud ayat 6. Coba dibuka. Quran surat Hud ayat 6. Surat ke-11 ayat 6. Baik. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau yang bernyawa. Bahkan disebutkan dalam terjemahan yang lain, makhluk yang melata. Jadi dikategorikan subjeknya makhluk yang melata begitu. Dan tidak ada makhluk yang bergerak, yang bernyawa, bahkan dia melata, fil ardi, dia hidup di muka bumi, illa kecuali 'alallahi rizquha, dijamin Allah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan dialah Allah yang maha mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanan rizki itu. Kullun fi kitabim mubin, semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Perhatikan ayatnya. Selama kita hidup, selama itulah Allah sudah menjamin rezeki kita. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Ya. Tidak mungkin seseorang dihidupkan kecuali saat itu juga Allah jamin rezekinya. Bahkan disebutkan dalam keterangan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kalau tidak salah hadis riwayat Baihaqi, kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum, sesungguhnya di antara kamu sekalian, lan yamuta, tidak akan diwafatkan hatta yastakmila rizquhu, sampai sempurna rizkinya. Fala tastabti'ur rizqa, maka jangan pernah berpikir rizkimu habis. Jangan pernah berpikir rizkimu terbatas, karena selama engkau hidup, selama itulah Allah jamin rizkinya. Jadi artinya, teman-teman sayang, kita itu tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezeki kita. Berarti kalau di waktu pagi itu kita masih bisa membuka mata kita, kita masih bisa bernafas, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Berarti di saat itu kita masih diberikan jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Percaya? Ini bukan Ahilman yang bilang. Ini Allah yang sampaikan di ayat Hud ayat 6 ini. Bahkan di sini digambarkan dengan makhluk yang melata, hewan yang melata. Yang melata saja Allah jamin rizkinya, apalagi kita yang tidak melata. Di sini ada yang kerjaannya melata, ada? Kan tidak ada. Contoh misalnya, mohon maaf ya, apa makhluk yang melata itu contohnya? Apa contohnya?
Cicak. Cicak ada nggak rizkinya? Ada. Cicak, cicak di dinding. Satu. Cicak di mana pekerjaannya? Ada cicak di Menteng? Nggak ada. Di Kuningan kecuali di dinding Menteng mungkin ada gitu ya. Cicak, cicak di dinding. Apa pekerjaan cicak? Diam-diam merayap. Apa job desk cicak? Adakah cicak seorang akuntan? Ada? Ada. Cicak jadi manajer ada nggak? Kan. Kerjaannya diam-diam merayap. Cuman mungkin kalau tingkat manajer diam-diam merayapnya beda mungkin. Speednya agak cepat mungkin gitu ya. Kerjaannya diam-diam merayap itu cicak. Di sini ada ikhwan yang diam-diam merayap ada? Diam-diam merayap. Nggak ada. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yang datang, nyamuk datang ke cicak atau cicak datang ke nyamuk? Kata siapa? Kalian sudah pernah jadi cicak memangnya. Jangan tertipu dengan lagu itu. Di dalam lagu itu dua-duanya saling saling mengejar gitu. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang, cicak diam atau bekerja? Cicak ikhtiar atau enggak? Apa ikhtiar cicak? Ta eta. Cicak tuh berikhtiar, ikhtiarnya hap. Hap. Pertanyaannya, teman-teman tahu enggak berapa kali hap yang cicak butuhkan untuk menangkap satu nyamuk? Tahu nggak? Coba teman-teman IPB tolong analisa itu ya. Berapa kali hap, jadi cicak butuh berapa kali hap untuk memakan satu nyamuk. Nanti malam ronda semua ya. Menghitung hapnya cicak ya. Sependek bacaan Ahilman, katanya cicak itu butuh berkali-kali hap untuk bisa dapat satu nyamuk. Jadi langsung hap. Langsung itu. Katanya butuh. Tuinglah belum dianalisa memang ya. Cuman butuh beberapa kali hap. Maknanya apa? Maknanya rezeki sudah dijamin oleh Allah gitu kan. Sudah dijamin. Tetapi di saat yang bersamaan masuk konsep yang kedua. Prinsip yang kedua apa? Rezeki harus dijemput. Jadi yang pertama tadi apa? Rizki sudah dijamin. Yang kedua, rizki harus dijemput. Walaupun rizki sudah dijamin, walaupun rizki sudah ada, tapi bukan berarti kita diam-diam saja. Enggak. Kita harus berikhtiar. Cicak wae gawe. Maknya mana cicing. Cicak wae gawe. Cicak aja bekerja. Cicak aja nggak diam. Malah diam-diamnya kok merayap. Orang malah lain cicing-cicing ngahulang ngacai we. Ngagubrak coba. Rizki itu harus dijemput. Harus diikhtiarkan. Harus diusahakan. Gitu. Karena bekerja itu, berusaha itu adalah perintah Allah kepada kita. Sekaligus ini menentukan bahwa rizki tidak tergantung pekerjaan kita. Karena pekerjaan itu adalah bukti kewajiban kita atas perintah Allah. Surat Al-Mulk ayat 15. Coba dibuka. Surat apa? Al-Mulk ayat 15. Ya. Al-Mulk surat keberapa? Berapa? 67 ya. Surat ke-67. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 15 ya teman-teman ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu sekalian bumi zalulan
yang mudah, yang luas, yang bisa kamu tempuh. Apa perintah Allah? Famshu fi manakibiha, dan berjalanlah dan bekerjalah dan berikhtiarlah dan berusahalah di setiap penjurunya. Wa kulu mir rizki, dan makanlah apa yang Allah rizkikan kepada kamu sekalian. Ada nggak perintah bekerja di situ? Ada perintah ikhtiar, ada? Ada perintah usaha, ada? Jadi kalau kita tidak berikhtiar, berarti sama dengan kita tidak menunaikan kewajiban Allah kepada kita. Dan ikhtiar kita itulah perintah Allah kepada kita. Jadi kewajiban bagi kita. Dan kemudian nanti rizki itu yang sudah dijamin. Halo? Kuduna kabubulak, orang kaci awi itu nyambung. Nyambung tuh. Kabubulak itu naik angkot naon seberapa? 0 seberapa? Maklum udah lama gak naik angkot jadi gak tahu gitu ya. 0 tilunya. Apa? 0 tilu bubulak. 02 bubulak Sukasari. Bener tuh? Kia-kia ge baheula tukang iya naik angkot. Sok sedih ngomong baheula malah. 016 teh mananya? Hah? Baik, sampai maghrib kita ngitung angkot ya, nama-nama ya. Sian, asa terpenting cenah ngitung angkot. 32 angkot ke Cibinong. Bener nggak? 08 ke mana? Warung Jambung. 82 aya. Mikrolet eta mah. Jadi harus dijemput teman-teman, dijemput. Nah, pertanyaannya jemputnya kayak gimana? Ikhtiarnya kayak gimana? Yang Ahilman pahami, ikhtiar dalam urusan rezeki itu ada 2. 1, ikhtiar dunia. 2, ikhtiar langit. Ikhtiar dunia apa? Kerja, dagang, usaha. Eta ikhtiar dunia. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya begitu. Jadi dia bekerja, berikhtiar, berdagang, berusaha, itu ikhtiar dunia. Tapi ingat, ada ikhtiar langitnya. Ikhtiar langit itu ada 2. Yang pertama, ikhtiar langit mengangkat aturan-aturan langit dalam konteks dunia kita. Berarti kalau kita bekerja dunia, cari yang halal. Cari yang toyib, cari yang baik, jangan zolim sama orang, jangan nipu orang, jangan ambil harta riba, jangan ngurangin timbangan, jangan melakukan sesuatu yang tidak Allah ridho dengan kita, itu. Karena mohon maaf, sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang haram tidak akan pernah menjadi daging dalam tubuh kita. Bahkan kata Nabi disebutkan hanya akan menjadi apa? Menjadi bahan bakar, dia dibakar disiksa api neraka. Karena apa yang dia makan itu ujungnya capek. Coba teman-teman nih, dapat uangnya tapi nipu orang, gelisah nggak? Gelisah nggak? Uangnya banyak tapi nipu orang, gelisah. Uangnya melimpah tapi ada orang yang terzolimi, kira-kira hati ini tenang atau tidak? Tidak. Maka jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk kita dengan menghadirkan sesuatu yang Allah haramkan bagi kita. Maka jelas perintah Allah dalam Quran ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Al-Baqarah 168 itu. Wahai manusia, makanlah, carilah apa yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Halal itu sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah. Thayyib itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Maka bagi kita yang penting halal. Halal itu penting banget. Nah yang kedua, cara jemput rizki juga dengan menghadirkan sesuatu
sesuatu yang tidak melalaikan perintah Allah kepada kita. Contoh, jangan sampai kesibukan kita mencari rizki melupakan kita kepada Sang Maha Pemberi rizki. Sholat diakhirkan, sholat dilupakan. Jangan sampai, karena boleh jadi yang akan mempercepat rizki itu datang kepada kita bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi karena buah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Salat. Teman-teman, kualitas rizki kita itu berbanding lurus dengan kualitas salat kita. Salatnya benar, maka rizkinya cepat datang insya Allah. Surat Toha ayat 132 itu. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Perhatikan ya. Surat ke-20 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salat, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastobir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan salat itu. La nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya khawatir tentang rezeki. Coba. Nahnu narzukuka, kata Allah, kami yang akan menjamin rizkimu. Wal akibatu littaqwa, karena akibat ketakwaanmu kepada Allah. Pertanyaannya, Ahilman, kenapa dalam ayat ini kalimat sholat dihubungkan dengan kalimat rezeki? Boleh jadi banyak di antara kita yang melalaikan sholat karena sibuk mencari rezeki. Ada di antara kita yang begitu? Ada di antara kita yang begitu? Yang mana orangnya? Saya. Mana orangnya? Mana orangnya? Ternyata sholat itu mampu menjadi eskalator bagi kita mempercepat rezeki kita itu. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah lupakan sholat. Secara umum rumusnya apa? Ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar atas setiap urusan yang kamu hadapi. Dan Allah akan anugerahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kalau teman-teman pengen dapat jalan tol, pengen dapat jalan cepat, menjemput rezeki kita, hadirkan ketakwaan. Makin meningkat ketakwaan kita, makin cepat rezeki kita. Apa itu ketakwaan, Ahilman? Ketakwaan itu kan kita fokus serius menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Kalau ketakwaan menjadi jalan yang bisa mempercepat rezeki kita, sebaliknya kemaksiatan, dosa bisa menghambat rezeki kita. Jelas? Kalau ketakwaan bisa mempercepat rezeki kita, berarti yang menghambatnya apa? Maksiat, dosa. Makanya mohon maaf ya, sering Ahilman sampaikan, kalau teman-teman ikutan tes seleksi pekerjaan misalnya, tapi teman-teman tidak mendapatkan sesuatu yang teman-teman inginkan, coba istighfar. Boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita dagang, kalau kita bisnis, kalau kita usaha, tapi tidak mendapatkan keuntungan yang optimal dari apa yang kita inginkan, coba istighfar. Boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan. Istighfar, istighfar, istighfar. Mengapa keberuntungan tidak hadir dalam hidup kita? Coba istighfar. Mungkin ada sholat kita yang dilalaikan. Mungkin ada infak sedekah kita yang belum ditunaikan. Mungkin ada Quran kita yang jarang dibaca. Mungkin orang tua yang pernah sakit hati karena ucapan kita. Mungkin ada dosa ke guru kita. Mungkin ada dosa ke orang-orang dekat kita, kepada orang lain. Karena perkara dosa, perkara maksiat, itu bisa menghambat kebaikan datang dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga ini,
Setelah kita ikhtiar, jadi ikhtiar dunia jalan terus, ikhtiar langit apa? Berarti dengan doa juga kan? Doa itu bisa merubah takdir teman-teman. Doa itu bisa mengantarkan kebaikan kepada kita. Maka nanti yang ketiga, apa konsepnya? Tawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, hasilnya kita serahkan kepada siapa? Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Ada doa yang teman-teman baca ketika keluar rumah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa. Doa itu. Jadi gimana Ahilman saat kita keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah. Hamba bertawakal kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya Allah. Tidak ada daya upaya, tidak ada punya kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Jadi saat kita keluar rumah, kita menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban Allah. Pekerjaan kita jadi amal ibadah, pekerjaan kita jadi amal soleh, pekerjaan kita jadi amal yang bisa membawa kita dalam kebaikan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Jangan pernah mengambil hak prerogatifnya Allah untuk menentukan rezeki bagi kita. Karena yang mengatur rezeki kita siapa? Allah. Yang memberi rezeki kepada kita siapa? Allah. Yang berkuasa tentang rezeki kita siapa? Allah. Allah Ar-Razzaq. Allah yang maha pemberi rezeki. Tugas kita apa? Ikhtiar. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Kita ikhtiar, Allah yang menentukan, tawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, maka dia akan mendapatkan rizki seperti rizkinya seekor burung. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Burung ada yang pernah lembur enggak? Ada enggak? Katanya sore udah pulang gitu ya. Dan itu cukup bukan hanya untuk dia, tapi untuk anak-anaknya, untuk keluarganya dibawa. Kenapa? Tawakal ke Allah. Allah jamin rezeki kita. Berarti mohon maaf yang sempit apa? Yang sempit bukan rezeki kita, yang sempit hati kita. Yang rumit bukan rezeki kita, yang rumit pikiran kita. Hidup kita itu mudah. Yang sulit pikiran kita. Hidup kita ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup kita ini murah, yang mahal gengsi kita. Betul apa betul? Catat status hari Senin biasanya itu ya. Jadi yang rumit, yang sempit, yang sulit itu bukan rezeki kita, tapi kitanya sendiri. Boleh jadi kita nggak bertawakal kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Maka ingat teman-teman, ada tawakal qoblal ikhtiar, tawakal sebelum ikhtiar. Ada tawakal inda ikhtiar, tawakal ketika ikhtiar. Ada tawakal ba'da ikhtiar, tawakal setelah ikhtiar. Kumaha maksudnya Hilman? Tawakal sebelum ikhtiar, sebelum kemana-mana, libatkan Allah di dalamnya, doa. Ayo teman-teman, sepertiga malam bangun, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, munajat depan Allah. Kalau bisa menangis, ya Rob, hamba sulit hidup ini ya Rob, hamba belum punya pekerjaan ya Rob, hamba belum punya bisnis ya Rob. Atau apapun yang teman-teman gelisahkan, ayo curhat kepada Allah di malam itu. Barang siapa yang bangun di sepertiga malam, kemudian dia mendirikan sholat tahajud, siapapun yang banyak dosa, kemudian dia minta ampun, Allah ampuni dosanya. Siapapun yang sedang punya masalah, dia minta kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Siapapun yang sedang sulit, maka Allah mudahkan. Siapapun yang sedang lemah, maka Allah kuatkan. Ayo bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malammu
bangunlah di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud, maka niscaya Allah akan angkat dirimu ke tempat yang paling mulia, maqamam mahmuda. Tahajud, kemuliaan seorang hamba. Makin getol tahajud, makin mulia dia. Dihormati, bicaranya dilihat, semua yang dilakukannya dituruti. Kenapa? Karena harismanya, pemberiannya, langsung Allah yang memberikan. Teman-teman ingin diangkat derajat hidupnya? Simple, tahajud. Sholat malam, sholat malam. Setelah itu, ayo bangun, perbanyak istighfar. Banyak istighfar terus. Istighfar sampai ketemu waktu subuh. Kemudian dirikan sholat 2 rakaat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya. Allahu Akbar. Ustadz, kalau subuhnya apa? Kalau 2 rakaat sebelum subuhnya saja dunia beserta isinya, maka sholat subuh berjamaah dunia beserta isinya, akhirat beserta isinya. Berangkat ke masjid. Setelah itu, kalau masih ada waktu jangan keluar dulu dari masjid sebelum waktu syuruk. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir di tempat itu. Sampai datangnya waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah itu, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Taman, taman, taman. Sempurna, sempurna, sempurna. Coba. Mau haji tiap hari enggak? Halo? Mau haji tiap hari? Mau umroh tiap hari? Ada pahalanya, sama seperti itu. Dengan cara apa? Sholat subuh berjamaah ke masjid, tidak keluar sampai waktu syuruk, mendapatkan pahala seperti haji umroh sempurna. Setelah itu apalagi ya Hilman? Ayo bismillah keluar rumah. Bangun lebih pagi. Ima sarewe terus. Hudang atuh. Kumaha sih? Gawe hente. Sare wae. Terus bikin status akan indah pada waktunya. Ari maneh saha? Mendingan akan indah pada waktunya. Kumaha eta? Teman-teman akhwat, doa sama Allah ya. Jangan dipertemukan dengan laki-laki yang bangunnya kesiangan, jangan. Dan kelihatan dari wajahnya kebluk mana kelihatan ya. Ayo bangun, bismillah teman-teman sayang. Bangun, bangun. Ya, bangun. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Kemudian bekerja. Setelah itu duha. Di sela-sela pagi duha. Ayo duha. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Silakan duha. Allahumma in kana rizki fil ardi fa'arijhu. Wa in kana fis sama'i fa'anzilhu. Wa in kana haraman fatohirhu. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Wa in kana mu'assiran fayasirhu. Wa in kana qalilan fakasirhu. Ya Rob. Jika rizkiku masih di langit, turunkanlah. Jika masih di bumi, keluarkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika masih susah, mudahkanlah. Jika sedikit, perbanyaklah. Kan gitu. Ayo minta, 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 minta terus. Ketemu nanti zuhur. Ingat ya, ketemu sholat zuhur. Ingat teman-teman, hidup ini hanyalah perputaran antara waktu sholat dan waktu sholat. Kalau sudah tidak bisa sholat, berarti sudah saatnya apa? Disolatkan. Jangan sampai ketika engkau menjemput rizki, engkau melupakan sang maha pemberi rizki. Maka yang keempat, konsep rizki itu apa? Rezeki itu bukan hanya harta dan materi saja. 1, rizki sudah dijamin. 2, rizki harus dijemput. 3, rizki harus ditawakal. Kita harus tawakal dengan rizki itu. Yang keempat, jangan membatasi rizki dengan harta dan materi saja. Karena rizki Allah itu luas dan banyak. Jelas? Jelas? Ahilman, apa itu rezeki? Rezeki itu kullun ma yuntafa'u bihi mimma abahahullah. Rezeki itu segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Semua yang bermanfaat dalam kehidupan kita, maka itu adalah rezeki. Mata bisa melihat, rezeki atau bukan? Telinga bisa mendengar, rezeki atau bukan? Lisan bisa bicara, rezeki atau bukan?
Jantung bisa berdetak rizki atau bukan? Bisa bernafas rizki atau bukan? Hari ini kita ketemu dengan ahilman rizki atau bukan? Jangan membatasi rizki dengan hal yang sifatnya materi saja. Rizki Allah itu luas dan banyak. Ada yang diberikan rizki kesehatan. Ada yang diberikan rizki keluarga yang menenangkan. Ada yang diberikan rizki dengan tubuh yang menguatkan. Rizki itu luas dan banyak. Dan Allah selalu memberikan rizki kepada kita. Maka pada akhirnya yang paling penting dalam rizki itu bukan apa yang kita miliki. Tapi rizki itu tentang rasa yang bisa kita nikmati. Saya ulangi. Rizki itu bukan tentang apa yang kita miliki. Tapi rizki itu tentang rasa yang bisa kita nikmati. Ada orang yang hartanya banyak tapi gelisah. Ada gak yang begitu? Ada. Ada orang yang mungkin gajinya sedikit tapi tenang. Ada gak yang begitu? Rizki itu tentang rasa yang bisa kita nikmati. Rizki itu bukan tentang seberapa banyak jumlahnya. Tapi rizki itu tentang seberapa besar berkahnya. Kalau teman-teman mau makan, apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Kita minta kepada Allah apa? Bukan minta ya Allah perbanyak makanan saya. Bukan minta perenak makanan saya. Bukan permahal makanan saya. Bukan ya Allah berkahi rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah. Kalau sudah berkah nikmat teman-teman. Kalau sudah berkah apa? Nikmat. Makanya menikah itu apa tujuannya? Meraih berkah. Nikah rezeki atau bukan? Berarti kalau yang belum nikah, halo. Nikah itu rizki atau bukan? An-nikahu miftahu rizki, nikah itu kuncinya rezeki. Jadi kalau ada yang menunda nikah, enggak mau nikah karena takut urusan rizki, salah atau tidak? Salah. Karena rizki itu kuncinya menikah itu ada di rizkinya nanti. Kenapa? Karena berkah. Maka apa doa kalau orang yang nikah itu? Bukan selamat bahagia, bukan selamat punya anak, bukan. Tapi doanya, Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'anakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka. Hafal nyanyi imahnya langsung kabeh. Jadi rizki itu bukan hanya harta, tapi rizki itu apa? Semua yang Allah berikan kepada kita. Nikmat. 4 konsep rizki yang harus kita pahami agar lebih tenang. 1, rizki sudah dijamin oleh Allah. 2, rizki harus dijemput, diikhtiarkan. 3, tawakal dengan urusan rizki kita serahkan kepada Allah. Yang 4, jangan membatasi rizki dengan yang urusannya harta materi. Dan salah satu amalan yang bisa mendatangkan rizki kepada kita adalah infak sodako. Infak sodako. Seberapa banyak yang kita berikan, maka sebesar itulah yang kita dapatkan. Ingat, ada filosofi terima kasih. Apa itu terima kasih? Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung seberapa banyak yang kita kasih.